belajar dan mengajar ya Tuhan, menyapa memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Ini doa ini permohonan kami Bapa, mengenai setiap salah dan dosa yang kami telah perbuat. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Absen ya. Petron. Hadir Ibu. Bernardus. Hadir Bu. Bintang. Hadir Bu. Sergius. Hadir Bu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang topologi jaringan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang jaringan. Jaringan komputer. Hari ini kita belajar tentang topologi jaringan. Tujuan pembelajarannya supaya kalian semua mampu memahami jenis-jenis topologi jaringan, karena topologi jaringan itu berhubungan langsung juga dengan jaringan komputer. Menurut kalian, perangkat keras dengan perangkat lunak komputer berhubungan tidak dengan jaringan komputer? Berhubungan, Bu. Masih berhubungan ya? Siapkan HP kalian. Kita pretest ya. Itu sudah kirim linknya di WA grup ya. Oke. Enter disk kode 913788. Ya, baru satu. Oke, tepuk tangan untuk George ya. Sudah menjawab ya. Perhatikan anak-anak, video pembelajaran hari ini. Teknologi jaringan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami jenis dari topologi jaringan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karakteristik dari topologi jaringan. Sedangkan yang ketiga, peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi jaringan tersebut. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut, mari kita saksikan
penjelasan dan tayangan dari video berikut ini. Baik, sekarang kita langsung ke topik pembahasan yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola perhubungan komputer atau bagaimana cara menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam sebuah jaringan. Jenis-jenis topologi ini ada 5, sebenarnya lebih ya, cuma di sini memiliki jaringan point-to-point. Oke. Kali ini sudah jelas dilihat ya. Hari ini masalah yang akan kita bahas yaitu tentang topologi jaringan. Sebelum mengerjakan soal, untuk dulu kelompoknya 5 ya. Ya, satu orang itu pindah di sini. Itu sudah lebih. Dari sini. Oke. Dan setiap kelompok itu ibu sudah di LKPD-nya, sebentar itu bagi. Kelompok 1 mendapatkan soal kelompok 1. Nomor soalnya 1. Kelompok 2 mendapatkan soal nomor 2. Dan kelompok 3 mendapatkan soal nomor 3. Tulis nama kelompok, jangan lupa, dan nama anggotanya. Baca LKPD dengan cermat. Durasi pengerjaannya hanya 20 menit. Kalau belum ada yang belum dipahami, silakan bertanya ya. Sebentar, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, presentasi, tentukan kelompok. Semua harus berperan penting. Ada yang bagian memperkenalkan, memimpin presentasi, ada yang presentasi, dan setiap kelompok harus bisa menjawab, harus berperan aktif untuk menjawab ataupun memberikan pertanyaan ke kelompok yang lain. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Selamat mengerjakan. Kalian tentukan topologi apa yang Ada di situ. iya di perusahaan itu ya. Ya, Bu. Oke. Oke. Kita mulai presentasi dari kelompok 4. Siap? Siap, Bu.
presentasi. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Persilakan teman saya. Jadi kami mendapat soal nomor 4. Saya akan membacakan soalnya. Jadi, sebuah sekolah memiliki banyak kelas yang terhubung ke jaringan komputer. Sekolah tersebut membutuhkan jaringan komputer yang dapat mendukung pembelajaran jarak jauh secara efektif. Nah, jawaban yang kami pilih untuk topologi jaringan yang digunakan dalam kasus yang sudah saya bacakan adalah topologi star. Alasan kami memilih topologi star karena topologi star memiliki kelebihan. Di antaranya yaitu jaringan ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Lalu, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik dan user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Jadi kita buka susunnya. Jadi saya bertanya, apa peran topologi star dalam komputer? Oke, jadi peran topologi star dalam komputer yaitu adalah mendistribusikan sinyal data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya melalui switch, pusat, atau hub. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kami tutup sesi tanya jawab. Sekian dari presentasi kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kelompok 3. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 ada saya Aurel Claudia Bayo, Saya Alexandra Mupingge. Saya Maria Vanessa Lendy. Saya Gertrudis. Saya Ahmed Kali. kami mendapatkan soal nomor 3 dan kami akan menjawab soalnya. Bunyi soal, sebuah pabrik memiliki banyak mesin dan peralatan yang terhubung ke jaringan komputer. Pabrik tersebut membutuhkan jaringan komputer yang dapat mendukung transfer data yang besar secara cepat. Nah, bunyi soalnya yang pertama, topologi jaringan apa yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus ini? Jadi jawaban kami dalam kasus ini, kelompok kami memilih topologi jaringan berbasis fiber optik yang berbentuk mesh. Soal nomor 2. Jelaskan alasan Anda memilih topologi tersebut. Jadi alasan kami karena kabel serat optik dapat mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan topologi mesh memberikan redundansi yang tinggi, memungkinkan transfer data besar dengan kecepatan tanpa memiliki satu titik kegagalan tunggal dan memiliki ketahanan yang tinggi. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Kenapa jenis topologi mesh sangat jarang digunakan pada jaringan LAN? Jawabannya karena kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, biaya instalasi topologi mesh juga sangat mahal karena menggunakan banyak kabel instalasinya sangat rumit. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Baik, kalau tidak ada lagi kami tutup presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Untuk kelompok 3, terima kasih. Silakan kelompok 2. Kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kami mendapat soal nomor 2.
Bunyi soalnya, sebuah kampus memiliki banyak gedung yang tersebar di area yang luas. Kampus tersebut membutuhkan jaringan komputer yang dapat menghubungkan semua gedungnya secara efisien. Untuk pertanyaannya, topologi jaringan apa yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus ini? Rekan saya akan menjawabnya. Baik, untuk jawaban untuk soal nomor pertama, topologi jaringan apa yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus yang telah dibacakan tadi? Jadi kami memilih topologi mesh. Mengapa kami memiliki topologi mesh? Karena topologi mesh merangkap ada dua jaringan yang dirangkap, yaitu ada jaringan WAN dan jaringan MAN. Jaringan WAN sendiri digunakan untuk tadi kasus yang telah dibacakan untuk kampus-kampus untuk menghubungkan semua gedung, untuk menghubungkan jaringan ke semua gedung yang secara efisien. Jadi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jelaskan alasan Anda memilih topologi tersebut. Nah, alasan kami memilih topologi tersebut karena ada dua, yaitu jaringan WAN dan jaringan MAN. Karena area luas dari metropolitan dengan jaringan yang lebih handal untuk menghubungkan beberapa lokasi di area perkotaan dengan kendala tinggi. Jadi baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada dari kelompok lain yang bertanya, kami persilakan. Kami dari kelompok 4 mau bertanya, apa sih kelebihan dari topologi mesh? Kelebihan itu dari topologi mesh itu bisa menjangkau area yang luas dan bisa mengakses internet secara cepat. Oke, makasih. Jadi sekian. Masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1. Selamat pagi Ibu dan teman-teman, dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dan pertama-tama kami akan memperkenalkan nama. Dan di sini nama saya Petra, saya Yogi, Saya Jerry. Saya Sonia. Saya Tino. Sebuah perusahaan memiliki kantor pusat di Jakarta dan cabang di Bandung, Surabaya, dan Medan. Perusahaan tersebut membutuhkan jaringan komputer yang dapat menghubungkan sebuah kantornya secara cepat dan andal. Pertanyaan pertama, topologi jaringan apa yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus ini? Topologi jaringan yang paling tepat adalah topologi jaringan WAN. Contohnya topologinya yang pertama, topologi point ke point, menghubungkan dua titik langsung. Umumnya menghubungkan dua titik langsung, digunakan untuk koneksi antar dua lokasi kota. Yang kedua, topologi mesh. Setiap situs dihubungkan langsung ke setiap situs lainnya. Meskipun canggih, pengelolaan dan biayanya mungkin tidak ditentang. Dan yang ketiga ada topologi gerombol bintang. Masing-masing kota dihubungkan ke satu titik pusat atau pusat data regional. Yang keempat ada topologi pohon. Struktur hierarkis yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa kota ke pusat data regional dan kemudian menghubungkan pusat data regional tersebut. Dan yang kelima ada topologi bus terdistribusi. Sebuah kombinasi dari topologi bus yang memungkinkan koneksi antar kota. Pertanyaan kedua, jelaskan alasan Anda memilih topologi tersebut. Karena sesuai dengan yang diketahui tadi, perusahaan tersebut ingin menghubungkan kantor-kantor yang berada di beberapa kota atau provinsi di Indonesia. Dan menurut kami, topologi jaringan yang paling tepat adalah topologi jaringan WAN.
yang dilampirkan pada soal sebelumnya. Selesai sudah presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Karena tidak ada yang bertanya, kita tutup sudah. Ke pasar beli ikan teri. Cakep. Teri bagus ada di Banyuwangi. Cakep. Selesai sudah presentasi ini. Seperti kita yang selesai tanpa memulai. Silakan, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan satu siswa mungkin untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, Helen, silakan maju ke depan. Jadi teman-teman dan ibu guru, saya akan menyimpulkan sesuai dengan pemahaman saya mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi kesimpulan yang saya ambil, topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan stasiun. Topologi terdiri dari beberapa jenis, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh, yang masing-masingnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dalam perbandingan antara semua topologi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sudah dijelaskan tadi, topologi yang paling baik digunakan yaitu topologi star, karena jika salah satu komputer down tidak mempengaruhi yang lain dan pelacakan kesalahan sangat cepat diakses ke komputer yang lain dan mudah juga diupdate. Jadi mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi kalian sudah bisa memahami ya fungsi dari masing-masing topologi jaringan. Sekali lagi, topologi apa? Topologi star, mesh, ring, dan tree. Jadi pembelajaran hari ini mungkin ada pertanyaan lagi dari yang belum mengerti atau belum tahu? Oke. Kita mulai ya. Dengan post test. Dua 69353 atau menggunakan joinmyquiz.com. Oke, Jos sudah bergabung. Yang lain? Yang lain? Bagaimana perasaan kalian? Pembelajaran hari ini senang ya? Berharap materi yang sudah kalian pelajari hari ini
kalian bisa ingat dan pengulangannya di rumah ya. Sebelumnya kumpulkan LKPD-nya. Untuk refleksi, Ibu kirim lewat WA ya. Cek WA kalian itu isikan dulu. Isi anketnya ya. Sudah? Sudah, Bu. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang analisis data. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai minggu ini, cari materinya, baca materinya sehingga kita bahas nanti di pertemuan minggu depan ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan satu siswa maju ke depan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah kami belajar kepadamu. Ya Tuhan, sudah kami pulang kiranya Tuhan menjaga kami dari sekolah dan ke rumah kami masing-masing. Ini doa permohonan kami Tuhan, ya amin. Amin. Terima kasih. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadikan setiap pembelajaran sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Pembelajaran hari ini kiranya jangan hanya hari ini diingat, tetapi sampai di rumah diulang kembali, dibaca kembali, sehingga materi hari ini bisa menjadi ilmu kalian di masa depan. Karena zaman teknologi ini, pelajaran informatika itu penting. Salah satunya jaringan komputer. Sudah 2 kali kita pertemuan ya. Kiranya kalian itu bisa memahaminya dan mengimplementasinya di masyarakat. Itu saja. Terima kasih untuk partisipasinya, kerjasamanya. Sampai jumpa minggu depan. Siap.